Halo teman cerita Ibtida, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu ya. Well, kali ini aku pengen ngajak teman-teman semua buat kita bareng-bareng belajar dari salah satu cerpen yang ada di buku ini. Tumbuh Meski Tak Utuh. Nah, buku ini ditulis sama beberapa teman belajar di Career Class 2023 yang kebetulan ikut workshop kepenulisan. Di workshop itu diajari sama Mas Gun sama Kak Dewi dari Bentang Pustaka dan terdapat 20 peserta karir kelas yang lolos sampai tahap penyusunan buku ini dan ini hasil karya mereka. Aku dapat buku ini kemarin sore, jadi sudah pesan dari beberapa hari yang lalu, cuma kebetulan baru sampai di tempat aku tinggal kemarin sore dan aku baru sempat membacanya tadi pagi selepas olahraga. Terus ada yang spesial nih teman-teman. Jadi aku kalau misal baca buku itu kan kadang dari awal banget, kadang aku suka random buka di halaman berapa langsung gitu ya. Nah, kebetulan salah satu cerpen yang ada di buku ini isinya ada kumpulan cerpen, ada kurang lebih 20 cerpen. Kalau teman-teman lihat di sini, ini judulnya ada kurang lebih 20 cerpen, agak buram ya. Nanti kalau teman-teman beli bisa dilihat ada kurang lebih 20 cerpen dan salah satu cerpen yang tertulis di sini itu pas tadi pagi aku baca berhasil bikin aku nangis. Padahal aku bacanya belum selesai. Masih di bagian awal cerpen itu. Masih di paragraf keempat. Mau tahu apa judulnya? Tada! Judulnya Tanpa Terbatas. Yang ditulis sama Mas Arik Dimas. Sejujurnya semua cerpen yang ditulis di sini tuh bagus-bagus. Dan semuanya itu ngasih pelajaran gitu ya. Cuman satu cerpen yang tadi itu memang kebetulan pas aku baca di paragraf keempat aku auto nangis karena memang berkaitan sama orang tua juga kali ya. Jadi memang kalau misal kita ngomongin sesuatu yang berkaitan sama orang tua itu lebih ngena di sini, lebih ngena di hati dan tadi pagi emang beneran langsung bikin aku nangis keingetan orang tua karena kebetulan kan aku juga tidak tinggal bareng sama orang tua ya sekarang gitu. Dan setelah aku baca sampai akhir, ternyata memang cerpen itu ngajarin kita banyak banget hal baik. Cuman aku akan ngambil kurang lebih 7 kali ya. 7 perilaku baik, 7 hal yang bisa kita teladani dari cerita yang judulnya Tanpa Terbatas ini, yang ditulis sama Mas Arik Dimas. Oh ya, disclaimer, sebelum aku bikin video ini, aku juga sudah izin sama Mas Arik boleh nggak aku coba ulas cerpen yang ditulis sama beliau gitu dan Mas Arik memperbolehkan, so here we go, adalah video ini. Oke, tadi aku menyebutkan ada 7 hal yang bisa kita pelajari ya teman-teman dari cerpen itu. Aku akan sebutkan dulu beberapa poinnya, nanti kita coba elaborasi bareng-bareng. Yang pertama, jangan menyerah. Yang kedua, gigih dan teguh gitu ya sama apa yang sudah kita putuskan. Tadi pertama jangan menyerah, kegigihan. Yang ketiga empati, empati yang tinggi. Yang keempat tolong menolong. Yang kelima kerjasama. Terus yang keenam kesabaran. Yang terakhir kasih sayang orang tua itu tidak terbatas. Oke, aku akan coba uraikan satu persatu, tapi sebelumnya kita coba cari tahu dulu ada siapa aja sih di cerpen Tanpa Terbatas itu. Kalau teman-teman nanti beli bukunya, kalau teman-teman nanti beli bukunya, nanti teman-teman pas baca cerpen Tanpa Terbatas itu akan menemukan beberapa tokoh dan tokoh utamanya itu adalah Andika. Nama lengkapnya di sini Andika Satria. Cerita ini bermula ketika Mas Andika itu sedang wisuda. Jadi cerita ini bermula dari momen Mas Andika itu wisuda dan dia mendapatkan gelar cum laude. Terus ceritanya itu kayak flashback gitu ke hari-hari di mana beliau masih berkuliah dan belum wisuda gitu. Oke, tadi tokoh utamanya Andika, lalu ada ayah dan ibunya Mas Andika, ada juga pamannya Mas Andika, terus ada
dua nama yang disebut secara eksplisit. Yang pertama namanya Faris, sahabatnya Mas Andika. Yang satunya lagi namanya Firman, orang yang mungkin baru dikenal gitu ya sama Mas Andika. Terus ada juga tokoh yang tidak disebutkan namanya, yaitu teman-teman kuliah Mas Andika, ada kurang lebih 6 orang. Gitu. Oke, kita mulai dulu dari Mas Andikanya. So, di dalam cerita itu, di dalam cerpen yang ditulis sama Mas Arik ini, Mas Andika itu ceritanya adalah seseorang yang kebetulan sama Tuhan dikasih kondisi yang spesial, di mana Mas Andika kalau kemana-mana itu harus menggunakan kursi roda. Dan Mas Andika itu pernah mengalami fase yang ngerasa ragu gitu. Ketika beliau lulus SMA, beliau itu ngerasa ragu. Pantas nggak sih? Mampu nggak sih beliau kuliah gitu? Di sini disebutkan di halaman kedua dari bagian cerita itu, tidak tahu setelah lulus ingin melanjutkan kemana. Baru memikirkan dunia perkuliahan saja sudah membuatku khawatir dan berpikir, apa orang sepertiku cocok berkuliah? Well, kekhawatiran dan insecure seperti ini wajar sih kalau misal aku memposisikan diri sebagai Mas Andika gitu ya. Dengan kondisi aku yang memang butuh kursi roda untuk kemana-mana, dan kondisi lingkungan di negeri tempat kita tinggal sekarang yang mungkin belum semua aspek accessible untuk teman-teman yang disabilitas dan kemana-mana butuh kursi roda gitu. Jadi sangat wajar ketika si tokoh utama Andika ini merasa khawatir, merasa galau, bingung, pengen kuliah, tapi kok ya begini keadaannya, nanti gimana, sanggup nggak, gitu, layak nggak. Tapi pada akhirnya Mas Andika itu tetap melanjutkan kuliah, dan di sini ini peran keluarga, peran ayah sama bundanya, ayah sama ibunya Mas Andika itu sangat penting gitu ya. Ketika sang anak punya keinginan dan akhirnya memilih untuk mencoba mewujudkan keinginan itu, dan kedua orang tuanya itu mensupport, itu sesuatu yang sangat berharga. Ketika kita ingin sesuatu terus orang terdekat kita mendukung hal itu sangat-sangat bermakna kan. Jadi at the end Mas Andika itu berhasil masuk salah satu perguruan tinggi negeri di Bogor dan beliau melanjutkan kuliah. So, pelajaran pertama kita dapatkan dari situ. Boleh kita ngerasa ragu, boleh kita ngerasa insecure, itu normal. Tapi kita tidak boleh menyerah sama apa yang sudah kita impikan. Selama cita-cita kita itu baik, ya kita harus berusaha. Tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah. Kalau saat itu Mas Andika menyerah, ya tidak terwujud cerpen ini gitu. Tidak terwujud cerita bagaimana bahagia, haru, dan bangganya Mas Andika ketika beliau lulus dengan predikat yang sangat baik tadi. So, pelajaran pertama sudah kita coba uraikan bareng-bareng. Ini masih di awal banget ya teman-teman. Kita sudah dapat pelajaran bahwa kita tidak boleh menyerah terhadap apa yang kita impikan selama apa yang kita cita-citakan itu baik dan kita sanggup melakukannya. Meskipun di awal sempat ngerasa ragu, sempat ngerasa khawatir bisa nggak ya gitu. Tapi kalau kita udah mantep dan itu pilihan atau impian itu baik, serta lingkungan kita mendukung, ya gas. Nggak apa-apa pas di jalan hade-hade gitu nggak apa-apa. Tapi yang penting kita tidak boleh menyerah. Itu pelajaran yang pertama. Dan kalau kita ngelihat dari POV orang tua Mas Andika, meskipun aku tadi di awal nggak menyebutkan gitu ya, selain Mas Andikanya nggak menyerah, orang tuanya Mas Andika juga nggak menyerah sama keadaan. Meskipun kedua orang tuanya Mas Andika tahu bagaimana perjalanan ke depan sesulit apa nantinya, pastikan beliau juga paham ya ketika Mas Andika memutuskan untuk kuliah, beliau paham kalau Mas Andika itu perlu ditemani, paling tidak antar jemput untuk ke kampusnya gitu.
orang tua Mas Andika itu tidak menyerah dan tetap mensupport keinginan Mas Andika. Itu pelajaran yang sangat berharga sih, dan jadi pengingat juga buat kita ketika ada anggota keluarga kita, ketika ada orang terdekat kita yang punya tujuan baik di kehidupan ini, dan kita bisa mensupport, ya why not? Kita tidak boleh menjadi orang yang menyebabkan saudara atau kerabat kita itu menyerah sama impiannya karena kondisi tertentu, tapi kalau bisa kita menjadi mereka-mereka yang mendukung dan membantu terwujudnya cita-cita baik itu. Oke, pelajaran pertama udah, jangan menyerah. Yang kedua, tadi aku sempat menyampaikan bahwa kita bisa memetik salah satu teladan dari cerita ini, yaitu kegigihan. Gigih, teguh sama apa yang sudah kita niatkan gitu. Kalau teman-teman nanti baca, di sini itu Mas Andika memotret kejadian, salah satu kejadian yang pernah terjadi ketika beliau masih kuliah. Di hari itu, Mas Andika itu harus berangkat kuliah karena ada ujian praktikum. Ada kuis juga, dan Mas Andika harus presentasi. Tapi, kebetulan, kondisi ayahnya Mas Andika itu di sini diceritakan sedang kurang baik. Sakit gitu ya. Dan ayahnya Mas Andika ini khawatir tidak bisa menyetir sampai kampus tempat Mas Andika kuliah dengan lancar. Mereka sempat bernegosiasi di situ, gimana kalau misalnya Mas Andika nggak datang, nggak berangkat, izin dulu karena kondisi ayahnya sedang kurang baik dan bla 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 gitu ya. Sampai pada akhirnya Mas Andika menyampaikan bahwa ya nggak bisa, dia harus berangkat karena ada ujian praktikum, ada kuis, ada presentasi, yang mana agak sulit kalau Mas Andika itu harus izin atau tiba-tiba nggak hadir. Well, pada akhirnya Mas Andika sama ayahnya tetap berangkat ke kampus, tapi mereka minta bantuan sama pamannya Mas Andika untuk membantu mengantarkan mereka ke kampus. Meskipun pamannya Mas Andika itu datangnya agak terlambat gitu ya, dan Mas Andika itu udah was-was, aduh gimana ini, aku harus ujian praktikum tapi belum berangkat juga jam segitu gitu, di jam yang biasanya Mas Andika udah jalan ke kampus sama ayahnya gitu. Dan di jalan mereka juga sempat mengalami kemacetan, terus datangnya terlambat, tapi Mas Andika memilih untuk tidak menyerah gitu. Tetap berusaha datang, tetap datang ke tempat ujian praktikum yang ada di lantai 5. Kebayang ya? Seseorang dengan kursi roda harus naik ke lantai 5. Ya, ada sih lift memang. Jadi cukup membantu Mas Andika, tapi kegigihan beliau untuk tetap berusaha datang, menghadiri ujian praktikum yang memang dia harus ada dengan kondisi yang ya cukup challenging ya. Ayahnya kurang sehat gitu, nggak bisa nyetir sendiri, harus menunggu pamannya datangnya terlambat, di jalan macet, dan Mas Andika juga datang terlambat sampai tempat ujian praktikum dengan resiko mungkin akan kena marah atau hal buruk yang lain. Mas Andika tetap berusaha untuk datang gitu. Jadi beliau gigih, beliau tetap teguh untuk ya aku harus datang, dan beliau berusaha untuk bisa datang. Oke, sampai situ kita udah dapat nih pelajaran. Oh, jadi orang tuh kita harus gigih, harus teguh. Kita udah memulai, kita udah berniat, ya kita harus sungguh-sungguh menjalankannya supaya kita bisa menyelesaikan dengan baik gitu. Meskipun ya hasil akhir bukan kita ya penentunya. Maksudnya selain apa ya? Selain kita ada faktor-faktor lain gitu ya yang membantu mewujudkan atau yang berpengaruh terhadap hasil akhir itu. But at least dari sisi kita sendiri pelakunya, kita mau berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan yang terbaik gitu, dan kita belajar itu dari sosok Mas Andika di cerita ini. Terus selanjutnya Mas Andika juga di sini menceritakan setelah praktikum itu dia itu harus berpindah ke gedung lain karena dia harus mengikuti mata kuliah yang lain. Dan ternyata ketika dia harus berpindah ke gedung lain, yang mana dia harus turun dong, kan tadi dia ada di lantai 5. Dia harus turun ke lantai dasar
untuk bisa move to gedung lain supaya dia bisa mengikuti mata kuliahnya, gitu ya. Tapi ternyata lampu lift di gedung yang tempat dia praktikum itu mati. Liftnya bermasalah. Wow, challenging dong. Masalah lain muncul. Kalau tadi masalahnya datangnya terlambat karena satu dan lain hal, sekarang udah selesai, mau pindah ke tempat lain buat mata kuliah yang lain, ternyata liftnya yang mana itu sangat-sangat sangat-sangat penting buat membantu Mas Andika bisa mobile dari satu tempat ke tempat yang lain, bermasalah. Bingung dong, mau gimana? Iya, masa turun dari lantai 5 ke lantai dasar, naik lewat tangga gitu ya. Tangganya kan pasti banyak gitu. Tapi again, di sini kita bisa belajar untuk tidak menyerah. Dan kita juga belajar gimana sih kita berempati sama teman kita atau sama orang terdekat kita, serta gimana sih kita seharusnya bersikap ketika ada orang yang kesulitan dan kita dalam kondisi mampu untuk membantunya. Kalau teman-teman baca, di sini Mas Andika itu bukan Mas Andika ya, Mas Arik kan yang nulis cerpen Mas Arik. Di sini Mas Arik menyebutkan tokoh baru, yaitu Faris, sahabatnya Mas Andika. Ketika mengalami kesulitan tadi, si Faris itu tidak serta-merta langsung ya udah kamu di sini aku yang kuliah atau gimana. Dia tidak meninggalkan Mas Andika, malahan dia meminta Mas Andika untuk stay di situ dan si Faris ini pergi untuk meminta bantuan. Faris bilang, "Tenang bro, gua panggilin anak-anak buat bantu angkat ya." Jadi yang ada di pikiran Faris adalah gimana cari solusi terbaik supaya both of them, Faris dan Andika itu bisa tetap mengikuti kuliah di gedung yang lain itu. So, long story short, Mas Faris datang bersama 6 temannya Mas Andika dan mereka sepakat untuk ngebantu Mas Andika turun dengan mengangkat Mas Andika serta kursi rodanya dari lantai 5 ke lantai 1. Kebayangkan bagaimana challenging-nya? Kita mau memindahkan kursi roda aja tanpa ada orang di atasnya dari lantai 5 ke lantai 1 itu cukup berat ya. Tapi di sini ada Mas Andikanya juga di atas kursi roda. Yang mana kita harus lebih berhati-hati lagi dong. Supaya tidak jatuh, supaya tidak terpeleset. Karena kalau jatuh akibatnya pasti fatal. Mas Faris dan teman-teman Mas Andika di sini ngajarin kita bahwa kalau ada teman kita yang kesulitan dan kita bisa bantu, ya why not? Kita bantu semampu kita. Meskipun pada tahap proses turun dari lantai 5 ke lantai dasar itu mereka perlu berhenti di beberapa tempat karena capek ya. Jadi harus berhenti, tarik nafas sebentar untuk kemudian turun lagi ke lantai berikutnya. Mereka itu ngajarin kita tetap bahwa ya tadi kita harus mau menolong orang yang kesulitan dan kita itu dalam posisi yang mampu menolongnya. Terus selain tadi empatinya, kalau teman-temannya Mas Andika tadi itu nggak punya rasa empati yang tinggi, mereka pasti nggak akan mau nolong Mas Andika. Harus capek-capek ngangkat kursi roda gitu kan. Tapi dari beberapa baris cerita di sini, Mas Arik itu bisa nih ngasih tahu kita bahwa sebagai orang kita ya harus punya empati yang tinggi sama orang lain. Sebagai orang kalau ada teman kita yang dalam kondisi susah, ya kita bantu semampu kita. Sudah ya, tadi ada jangan menyerah, gigih, terus empati yang tinggi, terus mau menolong. Satu nih yang penting, kerjasama. Tadi kan Mas Faris ngebantu Mas Andika turun dari lantai 5 ke lantai dasar bersama 6 orang temannya yang lain gitu kan. Nah, orang-orang ini bisa berhasil ngebantu Mas Andika turun sampai bawah, itu mustahil kalau mereka nggak bisa bekerja sama dengan baik. Pasti mereka harus bekerja sama dengan baik dong, supaya tidak hanya Mas Andika-nya yang selamat sama kursi rodanya, tapi supaya mereka juga selamat.
tidak ada yang terpleset, tidak ada yang jatuh, tidak ada yang kepentok dan yang lain gitu. Dari bagian cerita ini kita dapatkan pelajaran itu. Empati sama orang lain, tolong menolong dan kerjasama. Sudah ada 5 ya teman-teman. Nah, satu sikap atau satu perilaku baik lagi yang menurut aku bisa banget kita petik dari cerita ini adalah kalau teman-teman baca sampai akhir gitu ya. Kalau teman-teman baca sampai akhir, di sini ada momen di mana Mas Andika itu pulang dari kampus menuju kosan, tapi dia harus pulang sendirian. Padahal kondisinya mendung, di Bogor mendung, dan nggak lama kemudian hujan turun gitu. Mas Andika tetap memutuskan untuk pulang. Dia berusaha untuk pulang sendiri, menggerakkan kursi rodanya dengan remote control yang ada gitu ya. Itu kalau bukan orang yang sabarnya udah sabar banget gitu ya, pasti akan give up sih gitu. Terus di tengah jalan kursi rodanya itu bermasalah. Nggak bisa digerakin, remote controlnya nggak berfungsi. Kebayang dong kalau Mas Andika ini tidak memiliki jiwa yang sabar, ya akan seperti apa nelangsanya gitu. Meskipun pada akhirnya memang datang ada orang yang menolong gitu ya, alhamdulillahnya. Ada tokoh yang di sini disebutkan namanya Firman. Kalau aku baca dari cerpennya sih sepertinya mereka belum saling kenal karena Mas Dimas menuliskan di sini dialog antara Mas Andika sama Mas Firman. Aku coba bacakan ya teman-teman. Tak lama kemudian, seseorang menghampiriku dari belakang. Halo Mas, saya Firman dari Fakultas Perikanan. Saya perhatikan dari jauh, Masnya nggak bergerak dari tadi. Saya bantu dorongin ya, sahut orang itu di tengah derasnya hujan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mas. Saya pikir bakal terjebak sampai hujan berhenti. Kataku penuh rasa lega. Geser tuas besi yang ada di bagian belakang kursi ke samping Mas, biar bisa didorong. Dari potongan dialog ini kita tahu bahwa Mas Andika sama Mas Firman itu belum saling kenal sebelumnya. Tapi again, Mas Arik di sini bagus banget ngajarin kita. Cara-cara Mas Arik ngajarin kita itu untuk empati sama orang lain itu bagus banget. Ada tokoh yang belum kenal sama sosok tokoh utama cerita ini atau Mas Andika, tapi tokoh Firman ini digambarkan orang yang baik, yang empatinya tinggi sekali, yang mau menolong orang lain tanpa berpikir orang itu aku kenal atau enggak ya gitu. Meskipun orang itu strangers, selama kita bisa bantu dan itu tidak membahayakan kita, Mas Dimas bisa banget nih ngajarin kita buat ya udah bantu gitu. Nah, dari sini selain tadi empati yang tinggi, terus mau ngebantu orang, kesabarannya Mas Dimas, sorry, kesabarannya tokoh yang bernama Andika di sini pun dibalas gitu sama Allah. Dia sabar ketika dia harus pulang sendiri, dia ikhlas. Ketika di jalan kehujanan, dia juga ikhlas. Ketika ternyata di tengah jalan kursi rodanya bermasalah, dia sabar gitu. Akhirnya Tuhan ngirim penolong untuk ngebantu Mas Andika ini, untuk akhirnya bisa mendorong kursi roda Mas Andika dan mengantarkan Mas Andika sampai ke kosannya. Oke, tadi sudah ada apa aja? Jangan menyerah, gigih, empati yang tinggi sama orang lain, mau menolong, kerjasama, sabar. Nah, ini poin yang terakhir teman-teman yang menurut aku sangat apa ya, sangat manis. Ini yang bikin aku nangis karena tanpa adanya ini ya, tanpa adanya teladan baik ini tidak akan ada Mas Andika yang akhirnya bisa lulus kuliah sampai mendapatkan predikat cum laude gitu. Oke, sebelum ke situ aku mau bacain dulu deh. Kalimat mana sih tadi yang bisa bikin aku baca terus tiba-tiba aku nangis?
Kalau nanti teman-teman baca bukunya, di halaman pertama Cerpen Tanpa Terbatas, kalau di buku ini berarti halaman 69, di sini Mas Andika, bukan Mas Andika, di sini Mas Arik menuliskan kalimat kayak gini. Berdebar rasanya ketika namaku disebut oleh MC saat upacara wisuda. Aku pun naik ke panggung, dibantu oleh seorang relawan yang mendorong kursi rodaku. Tali toga kemudian berpindah ke kanan, menandakan bahwa masaku menjadi mahasiswa telah selesai. Segera kutemui kedua orang tuaku untuk memeluk dan memberi mereka bunga mawar yang telah kusiapkan. Tangis ayah dan ibu pecah ketika mengetahui bahwa anak mereka yang pernah divonis dokter akan meninggal muda ternyata berhasil lulus kuliah. Padahal kalau mengingat bagaimana perjuanganku sejak awal masuk kuliah hingga di titik ini, rasanya mustahil membayangkan diriku lulus menjadi sarjana. Itu kayak rasa syukur yang amat sangat dalam, rasa bahagia, rasa bangga, rasa kayak bercampur aduk gitu teman-teman pas aku baca itu. Bahagia akhirnya bisa lulus, lega, syukur, syukur banget sama Tuhan ditolong gitu ya. Ketika kuliah itu banyak sekali tantangannya, sejak dari awal gitu banyak sekali tantangannya dan akhirnya bisa lulus dan lulusnya itu nggak hanya sekedar lulus, lulusnya itu dengan predikat cum laude yang nggak semua orang bisa mendapatkan itu gitu dengan segala perjuangannya. Itu tuh bikin aku ya Allah gitu, ini tuh dalam banget, kayak langsung negor aku banget gitu. Lu udah bersyukur sebanyak apa selama ini dengan segala kemudahan-kemudahan yang sudah Tuhan berikan, dengan segala keringanan-keringanan persoalan hidup yang kamu alami gitu ya, yang tidak sebanding dengan apa yang dialami tokoh bernama Andika di cerpen ini. Sudah sebanyak apa syukurmu sama Tuhan? Sudah sebaik apa kamu sama kedua orang tuamu? Sudah seberapa gigih usahamu untuk meraih apa yang kamu impikan? Kayak tadi pagi itu langsung, ya Allah, ini baru awal tapi aku udah nangis. Oke, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari situ? Yang pasti aku jadi semakin disadarkan bahwa guys, kasih sayang orang tua sama kita itu luar biasa banget. Kayaknya kita nggak akan bisa gitu untuk membalas semua kasih sayang dan pengorbanan yang sudah orang tua kita lakukan untuk kita. Even dari sebelum kita lahir gitu. Bagaimana ibu kita mengandung kita, bagaimana ayah kita berperan untuk menjaga supaya ibu dan kita yang masih dalam kondisi dalam bentuk janin itu bisa sehat. Akhirnya kita bisa lahir ke dunia gitu ya dengan selamat, menjalani kehidupan-kehidupan di dunia ini dengan pasti hampir semua orang tua ya ingin melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya gitu. Bagaimana kalau aku lihat dari cerita yang tadi di sini yang ada di buku Tumbuh Meski Tak Utuh ini, yang tadi cerita tanpa terbatas tadi, bagaimana sosok ayah Mas Andika yang meskipun sakit, tapi karena beliau tahu anaknya itu harus berangkat kuliah, sebab ada ujian praktikum, sebab ada presentasi, sebab ada kuis, sang ayah tetap berusaha untuk mengantarkan anaknya ke kampus meskipun beliau dalam kondisi sakit dan meskipun beliau harus meminta bantuan orang lain untuk melakukan peran yang saat itu nggak bisa beliau lakukan. Gitu. Jadi kayak langsung ditegur gitu. Kadang mungkin orang tua kita tidak melakukan sama persis dengan apa yang kita mau, tapi di balik itu pasti orang tua kita itu sudah berusaha untuk mengupayakan yang terbaik. Entah kita mengetahuinya secara langsung atau entah beliau berdua melakukannya itu secara sembunyi-sembunyi dari kita. Ya tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu biar hidup kita itu bisa berjalan dengan baik dalam kacamata mereka. Dan
insya Allah juga baik, memang beneran baik untuk kita. Gitu. Oke, jadi kayaknya tadi itu 7 pelajaran berharga yang bisa kita ambil, yang menurut aku gitu ya, bisa kita petik dari cerpen yang ditulis sama Mas Arik Dimas. Jangan menyerah, gigih dan dalam berusaha, empati yang tinggi sama orang lain, mau menolong orang ketika memang kita mampu dan orang itu butuh bantuan kita, kerjasama yang baik, sabar, serta yang terakhir, kasih sayang orang tua sama kita itu tidak terbatas. Well, buat teman-teman semuanya, kalau teman-teman tertarik untuk membaca cerita-cerita yang lain, di sini masih ada 19 cerita pendek lain yang pastinya juga bagus-bagus dan memberikan banyak sekali hikmah. Teman-teman bisa menghubungi Karir Kelas atau teman-teman bisa menghubungi salah satu penulis yang ada di buku Tumbuh Meski Tak Utuh ini untuk mendapatkan atau untuk mencari tahu bagaimana cara membelinya. Oke deh, kayaknya itu dulu untuk cerita kita kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak ceritaku. Kita ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Dadah!